Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang unsur hara. Yang beranggotakan yaitu ada Afifah Zulfa, Eloana Nuraini, Hasna Zahra, Lutfi Hanum, dengan saya sendiri Labib Diaul. Pengertian unsur hara. Unsur hara adalah senyawa organik dan anorganik yang ada di dalam tanah atau nutrisi yang terkandung di dalam tanah. Unsur hara sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang tanaman. Berdasarkan tingkat kebutuhannya, maka dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu unsur hara makro dan mikro. Selanjutnya yaitu unsur hara pada tanaman. Pada unsur hara makro, unsur hara terdiri dari unsur hara primer dan unsur hara makro sekunder. Pada unsur hara makro primer yaitu terdiri dari N, P, dan K. Untuk yang sekunder yaitu C, A, M, G, dan S. Lalu untuk unsur hara mikro yaitu C, L, B, C, U, M, N, F, E, Z, N, dan M, O. Lalu unsur hara penyusun tanaman yaitu ada karbon atau C, sulfur, hidrogen, klor, oksigen, boron, nitrogen, cuprum, fosfor, mangan, kalium atau potasium, ferum atau besi, kalsium, zinc, magnesium, dan molybdenum. Nah, ini untuk bentuk penyerapan unsur hara dari dalam tanah oleh tanaman yaitu berdasarkan unsur hara esensialnya. Unsur hara makro terdiri N, P, K, C, A, M, G, S, yang di mana anionnya adalah unsur N, NO 3 main, unsur P, H2, PO4 main, dan S adalah SO 4 main. Pada kationnya yaitu N-nya NH4+, K-nya K2+, untuk Ca-nya Ca2+, untuk Mg-nya Mg2+. Lalu pada unsur hara mikro, BO-nya pada anion BO3 3 main, lalu MO-nya MOO4 2 main, untuk Cl-nya Cl main. Lalu pada kation Fe-nya Fe3+, lalu Mn-nya Mn2+, CO-nya CO2+, dan Zn2+. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya adalah unsur hara penyusun. Di sini terdapat gambar. Nah, bisa dilihat ya teman-teman dari gambar tersebut, yaitu dari tumbuhan sendiri terdiri dari 90% air, kemudian 10% bahan kering. Nah, selain itu juga membutuhkan CO2, O2, H2O. Nah, selain itu, unsur hara penyusun tanaman sendiri tadi sudah dijelaskan terdiri dari 16 unsur, meliputi tadi karbon, sulfur, hidrogen, klor, oksigen, boron, kemudian ada nitrogen, tembaga, fosfor, mangan, kalium, kemudian kalsium, besi, seng, magnesium, dan molybdenum. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah manfaat hara bagi tanaman dan gejala kekurangan unsur. Oke, lanjut. Nah, di sini ada unsur makro. Yang pertama ada karbon.
akan diserap dalam bentuk gas CO2. Nah, gas ini sangat penting sebagai pembangun BO. Sedangkan menurut Landegard, kandungan CO2 yaitu terdapat pada permukaan tanah, kemudian kandungannya 0,053% sampai 0,28%. Selanjutnya di atas daerah sampai 0,067%. Kemudian 1 meter di atas tanah, kurang lebih 0,0%. Kemudian yang kedua ada oksigen, diserap dalam bentuk O2 yang berfungsi sebagai pembangun bahan BO. Kemudian yang ketiga ada hidrogen, diserap dalam bentuk H2O yang berfungsi sebagai elemen pokok berbentuk BO. Nah, sedangkan untuk kekurangan atas 3 unsur di atas akan menyebabkan kematian pada tanaman. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu manfaatnya. Nah, di sini manfaat dari unsur nitrogen sendiri yaitu memacu pertumbuhan tanaman secara umum, terutama pada fase vegetatif. Kemudian berperan dalam pembentukan klorofil. Kemudian yang ketiga berperan dalam pembentukan asam amino, lemak, enzim, dan persenyawaan lainnya. Kemudian yang keempat, merangsang perkembangbiakan mikroorganisme. Kemudian ada kelebihan unsur nitrogen, yaitu dapat menyebabkan pertumbuhan vegetatif overlap, batang dan percabangan lebih lunak atau sukulen, serta menghambat pembungaan dan pembentukan buah. Oke, next. Nah, di sini ada kekurangan unsur N, yaitu menyebabkan pertumbuhan tanaman lambat atau kerdil, kemudian daun mengalami klorosis, selanjutnya mula-mula daun menguning, mengaring, dan rontok. Daun yang menguning dimulai dari daun bagian bawah, kemudian disusul daun bagian atas. Nah, sumber dari unsur nitrogen ini, yaitu yang pertama, terdapat pada udara bebas, kemudian tersebar terjadinya halilintar menghasilkan zat nitrat, yang kemudian dibawa oleh air hujan yang diserap ke dalam tanah. Kemudian yang kedua ada bahan organik sisa-sisa tanaman di alam terbuka, kemudian pada manusia dan hewan. Nah, pada hewan ini terdapat pada serasah dan pupuk kandang. Kemudian yang ketiga ada pupuk buatan, meliputi urea, ZA, PPC, dan pupuk majemuk lainnya. Kemudian yang terakhir ada bakteri seperti Rhizobium. Oke, next. Kemudian mekanisme unsur nitrogen sendiri terjadi pada tanaman dan dalam tanah. Nah, untuk dalam tanaman sendiri, nitrogen berperan mensintesa karbohidrat menjadi protein dan protoplasma melalui mekanisme respirasi yang berperan dalam pembentukan jaringan vegetatif tanaman. Sedangkan dalam tanah, nitrogen diserap tanaman kemudian berubah bentuk menjadi nitrat atau NO3 dan amonium atau NH4 akan tetapi pada nitrat akan segera tereduksi menjadi amonium melalui enzim yang mengandung MO. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu unsur selanjutnya adalah fosfor. Untuk manfaatnya, yang pertama adalah membantu pembentukan protein dan mineral yang sangat penting bagi tanaman. Kemudian yang kedua, bertugas mengedarkan energi ke seluruh bagian tanaman. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar terlebih pada masa pembibitan. Yang keempat, mempercepat pembungaan dan pembuahan tanaman, serta mempercepat pemasakan biji dan buah. Kekurangannya yang pertama, daun bawah berubah warna menjadi tua atau tampak mengkilap merah keunguan. Pada tahap lanjut, daun menjadi kuning dan rontok. Kemudian,
tepi daun pada cabang dan batang berwarna merah ungu. Kemudian akan berubah menjadi kuning. Yang ketiga, batang kerdil dan berbunga serta berbuah. Kemudian yang keempat, jika terlanjur berbunga, maka ukurannya sangat kecil-kecil, kemudian jelek dan lekas matang. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini akan membahas lanjutan dari fosfor tadi. Yang pertama ada sumber unsur fosfor. Itu dalam bentuk batu kapur fosfat atau bisa disebut dengan rock fosfat, disingkatnya RP. Kemudian dalam bentuk sisa tanaman dan kotoran hewan. Lalu dalam bentuk tepung tulang dan tepung ikan atau udang. Ada juga dalam bentuk pupuk buatan seperti TSP, DSP, pupuk majemuk, dan juga lain-lain. Tanaman defisien fosfor. Jika suatu tanaman mengalami defisiensi fosfor ini, maka tanaman atau tumbuhan itu tubuhnya itu akan kerdil. Hal ini terjadi karena pembelahan sel terganggu. Warna daun berubah menjadi keunguan atau coklat, mulai dari ujung-ujung daun pada tanaman yang masih muda. Gejala defisiensi P atau fosfor ini pada tanaman jagung terlihat di mana tongkolnya itu kecil-kecil dan biji jagung yang terbentuk itu tidak sempurna. Seperti itu. Lanjut. Dilanjut dengan mekanisme unsur P. Mekanisme dalam jaringan tanaman dan juga mekanisme di dalam tanah. Kalau di dalam jaringan tanaman ini, fosfor terdapat dalam bentuk pitin, nuklein, dan fosfatid, yang merupakan bagian dari protoplasma dan inti sel, sehingga berperan penting dalam proses pembelahan sel dan pembentukan jaringan meristem. Kemudian pada tanaman, bagian generatif tanaman seperti bagian bunga, yaitu kelopak, tangkai sari, kepala sari, tepung sari, dan bakal biji banyak mengandung fosfor. Lalu pada mekanisme di dalam tanah, fosfor ini terdapat dalam dua bentuk, yaitu organis dan juga anorganis. Sebagian besar fosfor dalam tanah dalam keadaan statis yang terikat pada senyawa organik, sedikit sekali yang dalam bentuk ion-ion atau anorganis yang dapat dimanfaatkan tanaman. Unsur yang paling dominan mengikat P adalah unsur aluminium dan juga besi. Next. Kemudian unsur selanjutnya itu ada kalium atau K. Ini anionnya itu K2, seharusnya plus-plus atau 2+ gitu ya. Manfaatnya itu membantu pembentukan protein, karbohidrat, dan juga gula. Yang kedua, membantu pengangkutan gula dari daun ke jaringan tanaman yang lain. Yang ketiga, memperkuat jaringan tanaman, kemudian meningkatkan daya tahan terhadap penyakit, lalu meningkatkan kualitas dan cita rasa biji dan juga buah. Apabila suatu tumbuhan atau tanaman itu kekurangan unsur K, maka daun mengerut atau keriting, timbul bercak-bercak merah, coklat, kemudian mengering dan akan mati. Terhambatnya perkembangan akar, lalu kualitas buah atau bunga rendah, tidak sempurna, kecil, jelek, tidak tahan lama, dan cita rasanya tidak sempurna. Untuk sumber unsur kalium ini, yang pertama beberapa jenis mineral seperti air diirigasi, larutan dalam tanah, dan lain-lain. Sisa-sisa tanaman dan jasad organik, abu tanaman seperti abu sekam, abu jenjang, dan lain-lain. Lalu pupuk buatan seperti KCl, ZK, dan lain-lain. Next. Selanjutnya unsur yang lain adalah magnesium. Nah, sumber dari magnesium ini di dalam tanah berasal dari dekomposisi batuan yang mengandung mineral seperti biotit, terpentin, klorid, dan olivin. Pupuk kimia alami contohnya dolomit atau dolomitic limestone, CaCO3, MgCO3. Next. Kemudian magnesium tadi dalam pupuk kimia buatan itu ada di sulfat of potas magnesium. Lalu Epsom salt MgSO472O dalam bentuk pupuk cair, glycerid
MgSO4H2O dengan perbandingan K2O 2%, MgO 30,5%, dan Mg 18,3%. Ada magnesia, MgO berasal dari air laut, terpentin Mg3SiO2OH4, ada magnesit MgCO3, dan karnalit MgCl2KCl6H2O. Next. Kalsium. Manfaatnya itu mengaktifkan pembentukan, ini unsur selanjutnya ya, kalsium Ca2+. Manfaatnya mengaktifkan pembentukan bulu-bulu akar, biji, dan menguatkan batang. Yang kedua, membantu keberhasilan penyerbukan. Yang ketiga, membantu pemecahan sel. Yang keempat, membantu pemecahan beberapa enzim. Lalu apabila kekurangan kalsium ini, maka tepi daun muda mengalami klorosis, lalu menjalar ke tulang daun. Kuncup tanaman muda tidak berkembang dan mati, lalu akan terdapat bintik hitam serat daun, lalu akan akar pendek, buah pecah, dan bermutu rendah. Untuk sumber kalsium itu sendiri pada batu-batu kapur dan sisa-sisa tanaman. Dan ada pula pada pupuk kimia alami dari dolomit. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hasna. Silakan. Hasna, selanjutnya adalah ada besi ya. Zat besi penting dalam pembentukan klorofil, pembentukan zat karbohidrat, lemak, protein, dan enzim. Selanjutnya kemudian ada kekurangan Fe, di mana pada daun muda mula-mula secara setempat berwarna hijau pucat atau hijau kekuningan. Pada tulang daun menjadi klorosis, pada musim kemarau daun muda banyak menjadi kering dan berjatuhan. Untuk pertumbuhan tanaman seolah terhenti akibat daun berguguran dan akhirnya mati mulai dari pucuk. Di situ ada contohnya ya. Next. Kemudian jika kelebihan Fe, pemberian pupuk dengan kandungan Fe tinggi menyebabkan nekrosis yang ditandai dengan munculnya bintik hitam pada daun. Di mana contoh yang kiri itu contoh pada daun jeruk dan yang kanan itu pada anggrek. Next. Kemudian ada boron. Boron merupakan unsur hara mikroesensial bagi tanaman, di mana peran boron sendiri adalah translokasi gula ke membran, mengatur kegiatan oksidasi oleh enzim polifenol, modifikasi keseimbangan di dalam metabolisme fosfat ester, dan mempengaruhi penyebaran efek katalit. Lanjut. Apabila kekurangan unsur hara boron ini, daun berwarna lebih gelap dibanding daun normal, tebal dan mengkerut. Pertumbuhan terhambat pada jaringan meristematik, mati pucuk, mobilitas rendah, buah yang sedang berkembang sangat rentan terserang penyakit. Itu contoh yang kiri pada daun cabai dan yang kanan itu contohnya pada tanaman labu. Lanjut. Untuk kelebihan unsur hara boron ini, ujung daun berwarna kuning dan mengalami nekrosis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hanum. ya selanjutnya ada mangan ya.
mangan itu nanti diserap oleh tanaman itu dalam bentuk Mn+. Nah, mangan ini fungsinya untuk pembentukan zat protein dan vitamin. Nah, yang paling utama itu ada vitamin C. Di dalam tanaman, mangan itu berperan sebagai ribosom, makanya fungsinya itu sebagai sintesis klorofil. Selain itu untuk mengaktifkan protein dan karbohidrat. Selanjutnya, untuk kekurangan mangan sendiri itu nanti tanaman bisa terjadi klorosis pada daun muda di antara tulang-tulang. Nah, klorosis itu keadaan jaringan tumbuhan yang kekurangan klorofil sehingga tidak berwarna hijau, melainkan bisa jadi kuning atau pucat atau mungkin bisa jadi hampir putih gitu. Nah, kemudian pertumbuhan tanaman kerdil, pembentukan biji itu jelek. Sementara untuk kelebihannya itu bisa menghambat proses sintesa klorofil karena pada dasarnya unsur ini itu dibutuhkannya itu dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya itu ada tembaga. Apabila kekurangan tembaga, pada bagian daun masih muda itu tampak layu dan kemudian bisa mati, sedangkan ranting-rantingnya itu berubah warna menjadi coklat dan bisa jadi mati juga. Kemudian ujung daunnya secara tidak merata sering ditemukan ZN ya, kekurangannya. Kalau misalkan kekurangan seng itu nanti bisa muncul pemutihan di bagian tengah daun pada padi. Kemudian daunnya itu tidak mau terbuka. Pada tanaman jagung itu daun-daun mudanya menunjukkan garis-garis kuning dan terus menguning sampai ke dasar daun, sedang tepi daun itu tetap hijau, seperti pada gambar itu yang bawah. Kemudian kalau kelebihannya itu nanti bisa mengakibatkan daunnya itu berwarna aneh, misal kekuningan, atau pada daun yang sudah tua berwarna kemerahan, dan menimbulkan lubang-lubang kecil pada cabang dan batang. Kemudian selanjutnya itu ada klor. Nah, klor ini diserap oleh tanaman dalam bentuk Cl- sebagai pemindah hara tanaman, meningkatkan osmosis sel, mencegah kehilangan air yang tidak seimbang. Untuk kelebihannya itu nanti bisa menimbulkan gejala pertumbuhan daun yang kurang normal, terutama pada tanaman sayur-sayuran. Kemudian kekurangannya itu nanti pola percabangannya akan tidak normal gitu, jadi abnormal. Kemudian gejala wilting atau daun lemah dan layu, warnanya keemasan, dapat menimbulkan gejala pertumbuhan daun yang kurang normal, terutama pada tanaman sayur-sayuran, daun tampak kurang sehat dan berwarna tembaga. Pada tanaman kol itu nanti daun berbentuk mangkok. Kemudian selanjutnya itu ada molybdenum atau MO. Molybdenum ini berperan dalam mengikat fiksasi nitrogen oleh mikroba pada leguminosa sebagai katalisator dalam mereduksi nitrogen, sebagai kofaktor untuk membangun asam amino dan mengaktifkan enzim nitrogenase, nitrat reduktase, dan santin oksidase. Kemudian nanti kalau misalkan kelebihan MO itu dapat mengganggu proses fisiologi tanaman. Sementara untuk kekurangannya itu yang pertama ada pertumbuhan tanamannya itu bisa terhambat, daun menjadi pucat dan mati, pembentukan bunga terlambat, ditunjukkan dengan munculnya klorosis di daun tua, kemudian menjalar ke daun muda. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Latif. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.